beliau itu meninggalkan ada mamanya, seorang ibu udah tua, dia udah ada umur. Ini 1M yang keluar UP-nya. 1M ini dikeluarkan ya oleh company kita ya untuk ibu tua ini. Ibu tua ini menerima dengan penuh berlinang air mata dan berkata, "Dra, terima kasih ya untuk uang ini. Tapi kalau tante boleh memilih, tante memilih anak tante masih hidup." Iya. Halo, welcome back to Ruang Berkembang. Kalau untuk yang belum tahu Ruang Berkembang itu apa, perkenalkan, nama saya Gwen. Hari ini aku ditemenin dengan 3 orang yang luar biasa. Ada partner aku di sini Jule, ada juga Nana, dan tamu luar biasa kita hari ini ada Koden. Hari ini Halo. kita mau ngobrol-ngobrol ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Koden ini adalah seorang yang luar biasa banget, terutama di dunia asuransi. Udah legend banget, luar biasa banget, dan kebetulan Koden ini adalah leader dari kita bertiga di sini. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau pick Kodenis brand gitu ya. Jadi biar kita tahu apa sih serunya dunia insurance gitu kan. Apa sih perkembangan dunia insurance, bedanya apa sih dulu sama sekarang gitu. Ntar boleh ya Kodeni kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sure. Oke, Kodeni, kan Kodeni ini udah lama banget ya di dunia insurance ya. Udah dari 2006 betul Kodeni? 2001, Gwen. 2001. Iya. Lama ya itu 2001. Jadi 20 udah jalan going on 24 tahun ya. 24. Jadinya akhir tahun 2024 ini. Wah, luar biasa ya. Ya sejak 2001 Januari. Iya, oke. Dan Koden ini kan sebenarnya background-nya juga sebenarnya orang yang berpendidikan gitu ya, Koden ini ya. Bahkan pernah jadi guru, pernah kerja di bank, terus sampai dunia bisnis pun juga Koden ini udah pernah jalanin gitu ya. Sudah. Koden ini apa sih yang akhirnya bikin Koden ini itu tuh mau deh saya fokus jalanin Vision Corporation. Maksudnya bisnis asuransi ya, Gwen Bisnis ya. asuransi, Saat ya. ini ya. Ya, karena ini bisnis yang besar sebetulnya. Memang ya, sebetulnya ada 2. Dulu pada waktu saya masih kerja di bank, saya udah mengenal dunia asuransi sedikit. Dan teman-teman saya itu banyak yang ngajakin saya, "Yuk, Den, jadi agen asuransi yuk." Nah, karena saya dari sejak muda dulu, saya udah terlibat dalam dunia selling, ya dalam hal dulu selling MLM, ya kan, kemudian juga baju, ya kaos, action figure. Jadi saya sebenarnya udah begah apa yang namanya jualan, seperti itu. Ya, jadi saya pikir saya juga kenal teman-teman yang di dunia properti, ya kan, di dalam bidang otomotif juga, ya kan, mereka jual dapat komisi. Jadi itu yang namanya active income. Yes. Nah, saya nggak tertarik. Saya pikir apalagi insurance. Oh, ini kan juga sesuatu yang tough untuk dijual ya. Jadi saya tuh nggak tertarik pada awalnya. Ini yang pertama, yaitu menjadi agen asuransi profesional. Yang mungkin kalau teman-teman tahu ya ada saudaranya, ada siapanya yang berjualan asuransi terus sampai bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, mereka orang-orang yang komitmen. Dan biasanya orang-orang ini pasukan elitnya agen asuransi yang namanya MDRT. Nah, saya tidak mempunyai tujuan ke sana. Pada itu nomor 1 ya, tapi tahun 2001 saya diundang oleh salah seorang kenalan saya, ada perusahaan asuransi yang ada bisnisnya. Loh, kayak seperti apa bisnisnya? Dan saya melihat ada beberapa bos di sana, ada beberapa profesional yang meninggalkan pekerjaan dan bisnis lamanya untuk ikut dalam bisnis asuransi. Nah, inilah pengetahuan awal, ternyata bukan cuma jadi agen asuransi loh guys, ya, tapi ada bisnisnya. Dan setelah saya hitung, jauh lebih besar hasilnya dibanding menjadi agen aktif. Iya, seperti di bidang penjualan pada umumnya. Seperti itu sih jadinya kesadarannya. Jadi emang awal-awalnya ini Kodeni itu tuh justru mau terjun itu tuh justru karena ini bukan kerjaan sales. Tapi ini adalah suatu bisnis yang emang bisa dikembangkan dan future-nya ini banget gitu ya. Betul. Emang kalau kan soalnya Jule sama Nana sendiri juga awalnya kayak gitu ya, justru tuh malah terduplikasi banget ya, justru karena pertama kali Koden bisa kepikiran seperti itu sampai akhirnya
bawah-bawahnya pun bisa mikir kayak gitu, karena aku sendiri juga dulu gitu ya, iya ya kalau jualan terus ya Sampai kapan? kan Iya, capek. Ya sampai kapan ya. Jadi memang ada bisnisnya ya, tapi memang tidak semua perusahaan asuransi mengedepankan sistem itu ya. bisnisnya atau mempunyai sistem yang bisa mengakomodir anggota-anggota timnya untuk menjalani bisnisnya. So, kalau menurut saya 70%, 80% orang di luar sana masih menjalankan asuransi dengan menjadi agen aktif tanpa mengembangkan jaringan atau bisnis seperti yang kita di Vision kenal dan lakukan. Begitu sih. Iya itu benar banget sih. Iya. Itu aku juga merasakan emang oh itu ternyata tuh bedanya kita ya. Makanya sejak itu jadi Koden itu emang langsung fokus ngerjain beresin si Bisnisnya dan ini. Vision Corporation ini ya gitu. Betul. Tapi just info doang nih juga Gwen ya. Kita bukan tidak mendukung para teman-teman yang menjadi MDRT. Benar. Kita sangat menghormati dan menyokong Division untuk orang-orang yang luar biasa. Ya kan, yang terus mau membantu nasabah secara aktif ya. Mereka menawarkan produk, cross selling dan sebagainya. Itu luar biasa banget. Iya, luar biasa sih itu. Tapi kalau yang sebetulnya yang kita jalani ya adalah yang kedua, mengembangkan franchise. Yes. Ya kan, silakan bagi yang terpanggil untuk tetap melakukan penjualan aktif sangat-sangat disupport juga. Jadi bukannya kita nggak mensupport ya. Takutnya ada yang bilang antipati atau apa, enggak. Kita sangat menghormati dan mendukung ya seperti itu. Oke. Iya itu diperjelas banget karena kita sendiri juga MDRT. Wah. Aku kebetulan MDRT tahun lalu. Ini luar biasa ya. Kali ya dapat MDRT. Nah, di perusahaan kita sekarang produk jiwanya juga bagus sekali ya. Jadi Betul. kayak personal selling kita juga jadi bisa sampai tembus MDRT. Oke, Betul. mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu nih ya, mungkin belum paham apa sih sebenarnya MDRT ya. Jadi sebenarnya MDRT itu adalah kalau di dunia insurance adalah suatu penghargaan buat para agent yang menjalankan intinya tuh mereka tuh banyak personal sellingnya gitu. Banyak personal selling, banyak membantu nasabah gitu kan. Berbeda dengan kalau misalnya ada yang sebut lagi namanya MDIT gitu. Jadi emang yang ini tuh untuk yang lebih ke jualannya lah gitu. Ya. Dan betul lah ini suatu pencapaian yang internasional bahkan ya gitu karena ini di top recognize 1% agent di betul, seluruh dunia luar biasa bisa banget dapat gitu title dan itu. Iya dan nggak mudah juga gitu ya untuk bisa mencapai Masuk di suatu situ ya. kategori MDRT ini gitu luar biasa banget. Nah tapi Koden kan berarti Koden udah lama banget ya, berarti udah 24 tahun nih ya kurang lebih Betul. lah ya. Going on 24 ya. Seumuran kita. Jadi menjalaninya pada waktu teman-teman masih jadi baby gitu ya. Oke, baru lahir. Oke. Nah, ini Koden kan jadi Koden udah lama nih gitu kan, udah menjalankan ini udah lama. Nah, yang kita sebenarnya pengen tahu banget nih ya. Beda nggak sih Koden zaman dulu sama zaman sekarang? Ya mungkin kita ngomong mungkin nggak usah 24 tahun lah. 10 tahun lalu deh sama sekarang dunia asuransinya gitu. Menurut pengalaman Koden tuh beda nggak? Oke. Jadi yang saya pahami, yang saya lihat, yang saya pelajari, sebetulnya dunia asuransi juga pastinya berkembang dong. Produk-produknya dari yang dulu mungkin 25 tahun yang lalu, 30 tahun lalu, sederhana begitu ya. Dan sekarang ini udah sangat berkembang. Ya, pastinya agen-agen, para leader juga dituntut untuk tetap belajar mengikuti training. Jadi jangan sampai terjadi mis-selling. Yes, benar. Ya, pastinya produknya lebih mutakhir. Ya, kayak senjata lah, teknologi semua kan juga berubah ya dengan luar biasa seperti itu. Nah, kalau untuk dunia leadership-nya sendiri itu sebetulnya masih mirip-mirip. Tapi tentunya sistem juga berubah. Dan saya lihat ya 5 tahun sekali sistem itu berubah. Ya, perusahaan kita yang sekarang ini termasuk perusahaan yang terdepan. Yang sistem pengembangan agensinya dan yang kalau kita ngomong bisnisnya, franchise-nya itu termasuk yang paling bagus di antara yang lain. Dari Seperti pengalaman itu. Koden ya. Betul. Di dunia asuransi ya emang kebetulan udah lama ini. Gitu. Betul. Dalam hal pelatihan juga begitu. Dalam hal leadership juga sama. Pelatihannya udah lebih oke, lebih advance. Ya, hidup kan mesti berkembang seperti itu. Teknologi juga ya Koden ya. Sekarang kan lebih disupport banget dengan aplikasi-aplikasi yang udah lebih up to date. Jadi kayak Banget.
no more paperwork gitu kan. Yang kayak dulu bawa printer ya sekarang udah tinggal bawa iPad. Oh iya. Betul banget, betul sekali. Iya kan, tren kita banget tuh iPad. Betul. Dulu kita ya waktu 20 tahun yang lalu kita habis dari tempat nasabah mau bikin proposal, kita kan mesti balik lagi. Iya kan, ngetik, ngeprint ya kan. Kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kan udah luar biasa praktis, apalagi di perusahaan kita ya. Pakai iPad langsung nasabah ngelihat ya, langsung mau di email, di WA bisa begitu. Luar biasa. Jadi udah perkembangannya emang sangat luar biasa dan agen-agen para leader tuh dimudahkan. Juga dalam hal untuk perekrutan. Itu luar biasa dan thank you kepada regulator juga. Dulu kita ujian masih pakai paper, masih di tempat ya kayak kelas gitu ya. Benar. Banget. Kalau sekarang kan ujiannya udah online ya, tapi teratur ya, udah diatur bagaimana supaya tetap profesional. Itu luar biasa banget. Thank you dalam hal ini para regulator dan para pejabat yang sudah memikirkan. Iya, inget banget ya. Dulu ada rumah AJI. Iya, betul. Kantornya sendiri. Banget, iya betul. Kayak ujiannya tuh kayak bener-bener ini ya. Aku inget banget loh dulu tuh tegang lagi. Iya, kalau tegang banget. Terus sampai harus belajar kan, kayak takut gitu loh. Ada dosen yang bolak-balik lagi pengawas ya. Kayak gitu ya, betul. Teluk betung terkenal itu. Iya, apalagi untuk orang, maksudnya kalau misalnya kita udah lulus kuliah berapa tahun gitu ya kan jadi nggak biasa gitu kayak tiba-tiba mesti ujian lagi, belajar lagi. Betul. Semua dimudahkan, emang luar biasa banget. Jadi emang menurut Koden emang enakan zaman sekarang lah ya gitu ya. Jauh ya. Jadi yang mau terjun mendalami bisnis insurance itu sangat lebih dipermudah sekarang, Gwen. Yang penting kalau ada kemauan ya, itu jalannya lebih bagus, lebih mulus seperti itu untuk sekarang ini. Kalau menurut Koden, oke nih, ini mungkin kan dari sisi para agentnya gitu kan ya, secara bisnis gitu. Tapi kalau menurut Koden, ada perbedaan nggak mindset dari masyarakatnya sendiri gitu? Kita ngomong 10 tahun yang lalu dan yang sekarang gitu. Stigma. Kalau menurut Koden pasti ada, teman-teman sekalian. Jadi 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, masyarakat sudah mulai terbuka sedikit soal insurance, ya. Tapi yang negatif atau edukasi kita mesti lakukan terus. Lebih keras daripada sekarang. Kalau sekarang ya, orang udah mulai tahu, apalagi pasca pandemik ya, itu disekolahin lah. Kalau nggak punya asuransi itu repot sekali. Apalagi 3 tahun ini ya kita tahu bahwa terjadi inflasi medis. Tempo hari orang kalau demam berdarah mungkin 20-30 juta aja udah sembuh. Kalau sekarang ini bahkan mendekati angka 100 juta. Ya ini waduh parah banget. Jadi kalau nggak ada asuransi bagaimana? Nah, puji syukur banget sama Tuhan kita ada di bisnis yang membantu masyarakat secara nyata. Kita ini adalah perpanjangan tangan lah ya untuk membantu masyarakat. Jadi kalau soal mindset sih saat ini orang udah mulai open, sudah lebih open jauh. Gitu setiap itu sih. Yang penting menurut kita harus jalankan bisnis ini dengan profesional. Jangan sampai mis-selling, jangan sampai over promise. Dan kita juga nggak boleh bekerja sama dengan oknum-oknum yang memalsukan data asuransi, menyalahgunakan, fraud claim, ya itu juga sama sekali jangan sampai. Ya kita bakal berurusan sama hukum nantinya. Jangan sampai. Ya berarti emang mindsetnya sendiri pun di masyarakat justru tuh udah sangat-sangat membaik banget gitu ya dibandingin dulu. Kalau kan sebenarnya tadi kan kita ngomong 10-20 tahun nih kan Nana sendiri kan udah hampir 10 tahun ya. Belum. 7 ya. Rasanya sih nggak selama itu ya Nana ya. Selama itu sih baru lahir 2001. Iya. Ya berarti berapa? 7 tahun ya Nana ya kurang lebih ya. Belum nyampe kali ya 7 tahun. 7 ya. 2017 join ya. Itu aja ada ngerasain bedanya nggak? Banget. Karena produknya sendiri di tahun 2017 tuh masih belum sebagus saat ini ya. Betul. Dan kalau di 2017 itu pas menjelaskan ke nasabah sama ketemu sama saudara, keluarga, banyak banget yang belum sadar dan belum tahu pentingnya yang untuk punya asuransi gitu. Kalau sekarang sih memang rata-rata udah ngerti ya, karena ya itu terbuka dari pandemi dan kemarin itu COVID segala macam kan. Cuman masih ada sih, karena masyarakat Indonesia kan penetrasi asuransinya masih besar banget, jadi sebenarnya marketnya pun masih bisa dibilang masih blue ocean ya Koden ya. Dan dengan produk-produk yang terus berkembang gitu ya, menjadi lebih banyak dan coverage juga makin bagus, ya sebenarnya sih market kita nggak akan habis gitu istilahnya. Kan selama masih ada masih ada kelahiran,
Ya, kematian, dan kematian. dan cinta kasih. Wow, mencintakan. Iya, betul. Jadi bisnis ini tidak pernah akan padam begitu. Iya. Gitu. Oke, nah berikutnya nih ya, kita mungkin on to the next topic ya. Kan Koden nih, seorang leader besar yang udah berpengalaman banget dong. Berarti sudah mencetak banyak sekali leader-leader yang luar biasa gitu kan, yang sukses-sukses juga gitu. Nah, sekarang kan berarti Koden itu udah merasakan beberapa perbedaan generasi dong Koden ya. Dari generasi Koden nih gitu kan, Koden udah punya anak-anak G1-nya Koden nih yang udah pada sukses. Terus kan udah mulai turun lagi nih, misal contoh kayak Kenana gitu kan ya. Itu kan berarti udah beda generasi lagi gitu. Secara umur juga gitu loh maksudnya ya. Sampai dipertegas nih ya. Jadi mengingatkan Gen X-nya saya gitu. Oke lah kan dari X ke milenial kan ya, karena milenial ya berarti kan. Nah, tapi kan juga sekarang malah ada lagi bawah lagi nih Koden yang kan udah mulai Gen Z nih. Ini gitu. Gen Y ini ya. Kita masih Gen Kalau Y. gue, Nana, Jule ini Gen Y ya. Gen Y. Iya, Gen Z itu milenial Iya, gitu ya. Milenial. Iya. Ada Gen Z sekarang ada, ya. Oke. ada. Gen Z. Hmm, Nah, Oke. apa pandangan Koden? Jadi maksudnya ini perlakuannya beda nggak sih Koden? Gitu ke perbedaan anak-anak di generasi-generasi berikutnya ini gitu. Maksudnya Gwen, kami sebagai leader memperlakukan rekrutan yang Gen X kemudian kepada Gen Y, Gen Z ada beda nggak gitu perlakuannya begitu ya? Iya, Atau- lebih mendidiknya gimana Kodek Mas? Bukan mendidik ya, kayak maksudnya mentoringnya gimana gitu, coachingnya gimana? Kan mungkin approach-nya bisa jadi beda nih gitu. Beda nggak sih Koden? Kalau kita kan pelatihan kan kalau division itu kan terbuka standardized betul sama semua ya. Nah kalau approach adalah memang pendekatan antar manusia ya. Nah memang cara saya bicara dengan orang-orang yang seumur saya, sama saya bicara pendekatan terhadap Gen Y, apalagi Gen Z, yang saya bilang, aduh anak-anak gua banget sih ya, ponakan gua banget ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi pastinya akan ada bedanya, seperti itu ya. Mungkin terhadap anak-anak, contoh nih ya, ya jangan galak-galak banget kali ya kayak dosen gitu ya. Nah, dia ingetnya, ini leader gua apa dosen gua gitu ya. Jadi inget di kampusnya gitu loh. Kan itu, jadi nanti mereka trauma, mereka takut. Ya, dan anak-anak muda ini ya kita juga puji syukur sama Tuhan ya, saat ini Gen Y dan Gen Z seperti teman-teman, para ponakan saya yang Gen Z itu sudah ada 65% seluruh vision. Wow. Ya, jadi berkembang sekali ini terpakai anak-anak muda bertumbuh. Iya, tapi benar sih sekarang aku lihat hari Sabtu training di Vision kayak mostly semua anak muda. Iya. Ya. Iya, muda-muda Betul. gitu. Termasuk teman-teman nih masih muda-muda ya. Iya. Tapi ternyata masih banyak yang lebih muda dari kita di Iya, Vision. itu dia. Mungkin pas kita awal masuk gitu Iya. kita yang mudanya gitu. Iya, Sekarang iya, iya. kita udah ada yang lebih muda lagi. Generasi berikut. Generasi baru. I see. 65% sih besar sekali loh. Iya, 65%. Apa Koden feelingnya? Kayak ngelihat ini gitu semua gitu Koden kalau misalnya ngelihat partner-partner anak-anak Koden semua ini itu tuh apa sih Koden rasanya? Saya bahagia ya karena kan kami yang Gen X ini kan ya dulu yang saya juga rekrut masih muda juga dulu 20 tahun lalu kan saya juga Gen Y ya 20 tahun yang lalu ya kita rekrut ya kayak Ko Bang, Ko Jeffrey dulu ya ya Ko Frankie itu kan juga semua dulu Gen Y seperti itu. Jadi saat ini kita semuanya melihat ya anak-anak muda ini adalah penerus, teman-teman semua adalah penerusnya. Jadi bahwa bisnis asuransi yang menjadi pilar daripada atau salah satu pilar atau fondasi untuk ekonomi negara ini itu ada yang meneruskan. Dan anak-anak muda loh ini. Iya, kalau yang terusin semua orang-orang tua loh, ntar gimana nih kalau udah habisnya tenaga? Iya, masa mau pakai tungket sebari bagaimana? Nah, begitu. Ya, jadi saya bahagia begitu. Dan anak-anak muda seperti kalian Gen Y, Gen Z itu luar biasa, beda sama zaman kita. Kalau sekarang ini banyak yang kreatif ya kan, business minded ya, dan oke semuanya. Benar-benar. Udah lebih ini ya mindsetnya udah entrepreneurnya tuh ada gitu ya. Betul, betul. Jadi Koden tuh ya tinggal support aja gitu ya. Seperti itu. Tapi luar biasa ya, maksudnya aku ngeliat bisnis ini tuh kayak yang even yang kayak fresh graduate kayak banyak banget yang langsung terjun ke bisnis ini gitu Banyak, ya. Even kayak maksudnya mindset mereka aja, Gen Z itu udah benar-benar terbuka banget sama bisnis ini gitu. Betul. Yang aku lihat. Betul. Nana cerita dong ke Koden, udah kasih tau belum tuh ada anak yang anak TK mau jadi agent insurance. Oh, gitu ya. Oh, waduh. Iya, nanti saya boleh minta linknya nih atau kenalan. Kita baca
kayak gimana Anak ya? TK jangan anaknya Nana, bukan. Anak gue Oh, ya. bukan. Kemarin pas cita-cita di sekolah kan pengen jadi Oh. agent Iya, insurance. Begitu. bukan anak gua. Bukan. Ya anak siapa? Anak Jule. Aduh. Ada artikelnya. Ada gitu. artikelnya. Iya, Oh. jadi maksudnya sekarang tuh stigmanya udah bagus banget. Maksudnya kalau dulu kan mungkin itu udah last resort banget ya untuk kayak kita menjadi bisnis asuransi atau menjadi agent insurance gitu. Cuman sekarang, dan ini salah satu visi misi yang kita juga punya ya dari awal. LF juga pengennya tuh ya masyarakat Indonesia tuh bisa lebih sadar gitu ya, dan tahu gitu kalau bisnis ini tuh potensinya besar banget, misi mulianya juga bagus banget, dan ya emang sebenarnya bener-bener worth it buat dijalanin gitu loh. Iya. Izinkan saya berbagi ya, karena kemarin itu kebetulan kita kan di acara grup Senin malam ada seorang leader ya namanya Indra Suhirman ya, dia berbagi pengalamannya. Jadi tapi tentu saya nggak sebut namanya ya. Ada temannya yang juga nasabah dia yang pertama dan sekaligus juga calon agentnya. Ya, masih muda banget, umur 20-an, akan menikah, ada fotonya, ya, tiba-tiba pada waktu ada acara makan malam dinner sama keluarga, setelah itu muntah darah meninggal. Oh my god. Umur Di 2 wedding. bukan, Sehari maksudnya sebelum tuh pas mau menikah itu. bukan hari pas mau menikah, akan menikah dalam waktu dekat. Nah, itu ada fotonya, jadi after acara itu, kenapa ya, beliau tuh muntah darah, meninggal di tempat. Aduh. Nah, yang luar biasa saya sampai nggak pernah bisa lupa pengalaman ini adalah beliau itu meninggalkan ada mamanya, seorang ibu udah tua, udah ada umur, dan juga kakaknya yang perempuan. That's it. Oke? Ya. Nah, apa yang terjadi? Ini 1M yang keluar UP-nya. Ya, makanya nggak ada yang bilang, oh asuransi, saya belum tua, saya belum perlu. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Iya benar. Ya, ini benar-benar true story. 1M ini dikeluarkan ya oleh company kita ya untuk ibu tua ini. Ibu tua ini menerima dengan penuh berlinang air mata dan berkata, "Dra, terima kasih ya untuk uang ini. Tapi kalau tante boleh memilih, tante memilih anak tante masih hidup." Iya. Iya. Siapa sih yang nggak begitu? Iya. And then bertahun-tahun sudah terjadi. Apa yang terjadi? Uang 1M ini 500 juta, tante ini membeli apartemen kecil. Ya, dia sewakan. Dia hidup dengan 500 juta di rumah yang kecil untuk dia. Dan bertahun-tahun, akhirnya kemarin ketemu dengan teman kita lagi dan dia berkata, "Tante nggak tahu apa yang terjadi kalau tante nggak ketemu kamu. Kalau anak tante nggak ngambil program ini, kurang lebih apa yang terjadi sama diri tante? Udah tua nggak keurus." Ini merupakan true story bagaimana asuransi itu bantu banget. Dari sekian ratus cerita kesaksian, bagaimana asuransi itu bantu masyarakat. Iya. Asuransi adalah suatu produk yang nggak bisa diperdebatkan. Iya. Karena ini penciptaan aset yang sangat segera, yang tercepat di dunia. Ya, nah kenapa saya cerita begini? Karena sampai anak TK itu sampai bilang mau jadi agen asuransi. Ini rekor sih anak TK ya. Anak SD udah beberapa kesaksian. Iya, mau jadi agen asuransi. Saya nggak tahu, mungkin siapanya yang mungkin merasakan manfaat ya. Begitu. Jadi ini pekerjaan mulia. Iya, benar banget. Makanya kita harus jaga sama-sama. Iya, Bisnis ini bersih, industri ini bersih. Ya, ini benar-benar industri yang luar biasa, magic. Jujur ya Pak Den ya, kan pertama kali aku join gitu ya, kan kalau misalnya di training gitu kan kita ada acara, itu kan kayak maksudnya sering, Koden kan sering banget ngasih tahu soal misi mulia nih bisnis ini gitu kan ya. Jujur aja kan pas awal pertama kali masuk gitu mungkin yang kita pikirkan kan nggak kesana gitu kan ya, mungkin lebih oh ini adalah mungkin bisa jadi suatu income untuk keluarga saya gitu misalnya, gitu kan ya. Nggak mikir dulu lah misi mulia untuk membantu orang nyampe gimana banget gitu kan. Tapi ya bener sih Koden, maksudnya setelah menjalankan ini kita kayak ngelihat partner kita ngelihat nasabah kita yang kita bisa ternyata tuh kita bisa nolong loh gitu. Wah itu tuh emang baru ngerti ya, oh bener ya Baru misi tahu mulianya apa itu loh. arti visi mulianya. Iya. Iya, baru sendiri ya. ngerti arti misi mulianya itu. Iya. It's okay Gwen, itu wajar aja. Karena kami pun yang senior waktu awal join juga sebagian daripada kami juga belum merasakan ya. Nanti bantu orang tuh bagaimana sih? Tapi ini kan good business nih. Udah aku mau jalanin deh. It's very normal. Iya, cuman kan ya memang kita jangan doain nasabah kita. Aduh klaim jangan ya. Cukup ya kita belajar dari pengalaman kesaksian kan di grup banyak ya. Ada tiap minggu ada testimoni siapa. Nah itu dia sih.
Kita belajar dari pengalaman orang, dari artikel ya, bagaimana artis aja ya itu banyak sekali yang juga sudah ada banyak kesaksiannya ya. Kalau nggak ada asuransi itu bagaimana begitu? Sampai ada yang jual rumah, jual tas, ya saya rasa udah ada yang viral tuh ya beberapa bulan ini seperti itu. Ada juga pelawak stand up comedy yang sebelum beliau meninggal di shoot juga, iya kan? Dia bilang untung sudah punya asuransi. Tapi tetap aja dia udah pesan sama istrinya beberapa asetnya jual aja buat hidup. Itu membuktikan. Ya dalam hal ini ya, andai kata beliau mengambil asuransi lebih. Seperti itu. Jadi asuransi itu penting dan nggak bisa diperdebatkan. Oke, Koden. Sebenarnya aku mau nanya sih, menurut pandangan Koden, bisnis asuransi ini 5 tahun ke depan tuh kayak gimana sih? Untuk 5 tahun ke depan ya, menurut saya kita patut berbangga karena katanya dalam beberapa tahun ke depan akan ada banyak pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh AI atau apa segala macam. Ya, menurut saya kecuali ya film-film yang Hollywood itu betul-betul jadi kenyataan, ada robot yang bisa punya hati kayak gitu-gitu. Sorry nih ya. Kita di sini kan ngembangin bisnis. Iya kan, ngembangin bisnis artinya apa? Kita merekrut orang, membimbing ke segala macam. Itu mesti pakai skill manusia dan itu nggak bisa AI ada di situ. Saya dengan bangga, saya bersyukur, saya bilang bahwa bisnis ini belum bisa tergantikan sih. Seperti itu. Kalau mau ngomong soal kan orang bisa beli asuransi secara online, iya kan? Itu iklan dari 25 tahun yang lalu sudah ada. Oh, ini berarti keluar nih dari pengalaman nih. Iya. Dari orang yang sudah segitu lamanya. Iya, saya nggak pernah lupa, saya baca majalah Time, itu keluaran Amerika, ya kan, 25 tahun lalu di US, saya nggak pernah lupa. Ya, sebut aja namanya ya. Sarah is a customer. Sarah is also her insurance agent. Jadi artinya dia beli sendiri gitu loh. 25 tahun yang lalu. Iya kan? So what gitu loh. Saat ini di negara maju, sekalipun peran seorang financial planner, ya kan, atau agen asuransi itu masih sangat diperlukan. Bukannya robot, bukan online. Seperti itu. Jadi untuk 5 tahun ke depan masih oke banget. Kita nggak pernah tahu ya, 10 tahun apa 15 tahun lagi, who knows. Ya, tapi untuk menurut saya 5 tahun ke depan nggak bisa sembarangan digantiin. Apalagi bisnis kita yang ngembangin agency, leadership, franchise keuangan ini nggak bisa. Jadi kita mesti bangga lah dan terus bertekun, percaya, fokus. Dan based on historical data emang growth-nya tiap tahun tuh ada kan ya Koden. Maksudnya kita malah bertumbuh terus gitu kan. Bertumbuh bukannya terus. Malah turun gitu. Berarti kan itu juga membuktikan ya, karena kalau kita mau analisa 5 tahun ke depan pasti kan kita forecast dari yang udah lewat gitu loh. Dan selama 25 tahun ini gimana Koden? Nah, makanya growth-nya hebat sekali. seberapa? Tidak heran ya, Christina Nana menjadi salah satu top leader ya division bahkan di seluruh industri. Iya kan, ya termasuk yang terbaik. Karena pemikirannya luar biasa. Kamu tahu datanya, kamu ngerti bahwa setiap tahun ya, contoh nih 2019 ke 2020, wah pandemik nih. Waduh, mati kali nih, asuransi mati nih. Orang pada nggak mau ketemu nih ya. Ternyata yang sukses bertambah 30%. 2020, 2021 ya makin bertambah. 2021, 2022 dan setiap tahun pertumbuhan orang-orang sukses yang berprestasi di asuransi, khususnya di company kita, di agensi kita bertambah, bukan stuck. Artinya bisnis ini bertumbuh. Itu fakta. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Seperti itu. Selama 20 tahunan ini deh Koden ya ada di bisnis ini gitu ya. Pernah nggak sih ada sekali aja gitu dari pengalaman Koden ya bahwa industri asuransi itu tuh ada penurunan? Pernah nggak Koden? Setahu saya omset asuransi di company kita yang sekarang ya terus bertambah. Nah, jadi nggak pernah turun ya. Kita ada di company ini kan 2016 ya, sampai 2024 sekarang ini nggak pernah ada yang turun. Seperti yang tadi saya bilang. Sama kita juga dari 2016. Jadi kita merasakan sih bisnis yang tanpa resesi, yang sudah melewati pandemik ya, adalah insurance. Pandemik udah lolos. Dan orang mau resesi atau tidak, orang tetap perlu insurance. Jadi udah bisa melewati semuanya. Banyak orang bilang bahwa
1-2 tahun ke depan dengan adanya ya hal-hal yang nggak enak ya, kekerasan yang terjadi di daerah Timur Tengah sana, pasti ada resesi. Ya biar gimana Asia mah kecipratan banget katanya resesinya nih ya. Ya jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau nggak usah bingung cari bisnis apa, karena bisnis ini, insurance ini ya terutama bersama kita itu udah terbukti bisa melewati itu semuanya. Luar biasa. Anti resesi, ya benar ya, anti pandemi, anti resesi, Betul. anti badai. Betul. Benar. Malah Jadi malah bukan bulu mata doang iya katanya. Iya katanya ada bulu mata anti badai katanya. Saya nggak tahu loh. Ini ada badai. Benar. Oh gitu ya. Oke, terakhir kali Koden ya. Koden, gimana sih mungkin untuk bisa teman-teman yang menonton di sini gitu kali ya. Kalau mau jadi kayak Koden tuh gimana sih bisa jadi leader besar, bisa punya istilahnya tuh G1 gitu ya, yang luar biasa gitu. Gimana sih cara menduplikasi Koden ini? Iya, oke. Saya jadi based on pengalaman. Terima kasih ya. Sebelumnya saya bersyukur apa Tuhan ya untuk semua yang udah dilimpahkan kepada saya, kepada Ci Inge istri saya, dan juga kepada vision kita semua. Ya. Nah, mungkin ada leader ya. Saya mau sukses dong sebagai leader. Ya, pada saat jadi leader harus percaya yang pertama, yang kita jual itu adalah baik. Iya, jadi tidak boleh ada pertentangan batin dalam dirinya. Kalau ada orang yang masih negatif sama insurance, itu sulit untuk sukses. Ya, harusnya kalau udah jadi leader, dia kan udah menjual kepada beberapa kerabat, teman, ya harusnya udah lolos seleksi lah. Dan dia nggak boleh ada rasa negatif sama insurance. Ya kan, saya udah bilang bahwa insurance nggak bisa diperdebatkan. Itu hal yang penting. Oke, itu nomor 1. Yang nomor 2, pada saat kita jadi leader, tugas utama kita kan kalau di vision kan merekrut dan bangun orang. Iya kan, seperti itu. Nah, jadi percayalah ya kan teman-teman tahu dengan sistem kita income yang didapat sangat worth it. Seperti itu. Jadi kita mengajak orang ke tempat yang baik, ke tempat yang udah tepat. Iya kan? Punya uang dan punya waktu. Itu kan hal yang paling mahal yang ada di hidup ini. Seperti itu ya kan? Jadi kita merekrut orang itu untuk kebaikan. Ya percaya. Jadi jadi leader, kembangin dulu unitnya. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan kasih tanggung jawab perkara lebih besar. Coba dulu kembangin 3 orang, 6 orang, bantu mereka dengan tulus. Seperti itu. Nah, kalau udah terbentuk unitnya, bisa promosi 3, promosi 6, ya, nanti orang-orang ini akan meneruskan. Seperti itu, dan seterusnya. Kan tahun depan juga orang yang tadi, yang pertama ini kan kitanya kan juga membantu merekrut yang lain. Iya kan? Mereka, anak kita Gen 1 juga merekrut Gen 2 kita. Dan akhirnya akhirnya tambah besar. Mulai dari situ dulu. Diri sendiri, unit, bentuk agency atau G1. Dari G1 mereka akan kembangin masing-masing. Itu sih prosedurnya. Mesti telaten, mesti fokus. Trust the process ya berarti Koden ya. Betul. Percaya diri sendiri, percaya industrinya, dan ya percaya trust the process gitu ya. Betul banget. Ya, percaya diri sendiri, percaya sama sistem yang ada di agensi kita, ya sistem bisnis, percaya sama company partner kita, itu penting. Penting banget. Penting sekali, dan juga percaya sama leader, sama tim leaders. Jadi teman-teman berkembang, teman-teman tuh kita kan di sini nggak sendiri, kita rame-rame seperti itu. Itu dia baiknya bisnis ini. Oke. Tadi kan sebenarnya mau terakhir, tapi ada satu lagi terakhir Koden ya, yang boleh. pengen tahu. Ini kan sebenarnya Koden tuh udah bisa banget untuk pensiun ya Koden ya. Kenapa sih masih mau meluangkan waktunya untuk kita semua? Iya. Kita nggak mau pensiun aja maksudnya gitu. Iya. Jadi karena saya sudah menganggap ini udah bukan suatu pekerjaan. Saya menganggap ini sebagai perbuatan baik. Kenapa saya udah bisa pensiun? Puji syukur sama Tuhan udah jauh lebih dari cukup. Bahkan dari sejak 5 tahun yang lalu, iya kan? Tapi kenapa saya masih ada bersama teman-teman ya? Setiap Sabtu, Senin ya, division ya. Terus masih bantu orang setiap hari. Karena saya tidak menganggap ini beban. Jadi beda mungkin dengan teman-teman baru yang awal-awal. Karena bagi saya ini misi. Misi untuk bantu orang, perbuatan baik. Saya nggak ada beban. Iya kan? Saya percaya juga dengan acara hari ini kita akan lebih banyak lagi memberkati banyak orang. Amin. Seperti itu. Saya mau berterima kasih juga kepada orang yang sangat penting dalam hidup saya, yaitu istri saya, ya, Ci Inge.
yang udah mendampingi Koden ya dalam susah dan senang. Iya. Susahnya dulu panjang juga loh, iya kan? Iya. Dan luar biasa ya Ci Inge setia mendampingi terus ya, bahkan Ci Inge adalah leader Koden. Iya. Iya kan? Iya, Selalu iya. menguatkan saya seperti itu. Terima kasih juga kepada orang tua saya yang udah membesarkan saya, ya, kepada Papi Aman mertua saya, ya, almarhum mertua saya, Tante Betty. Thank you banget Mami ya. Ya juga buat orang-orang manajemen, direksi semua ya yang udah mendukung kita, dan pastinya seluruh leader-leader vision yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih para PIC juga. Yes. Terima kasih Ibu April, terima kasih Pak Richard Susan, Mbak Denny. Sama-sama, thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak Koden untuk waktunya. Kita udah boleh akhiri dulu podcast hari ini. Sebenarnya kalau mau dilanjutin mah nggak bakal kelar ya, apalagi bisa dapetin Koden di sini untuk kita tanya-tanya sendiri. Ini kan kayak suatu yang jarang gitu ya. Tapi thank you banget Koden untuk waktunya. Kita tahu banget Koden itu orang yang sangat sibuk. Jadi kita very appreciate untuk bisa ngedengerin kita bareng-bareng teman-teman di sini di Ruang Berkembang. So, see you next time. Thank you so much untuk Nana sama Julia juga. And hopefully nanti Koden mau main lagi ke sini ya. Oke, Bye-bye. Sukses selalu, thank you.